Di Indonesia, Mercedes-Benz rasanya serius sekali untuk menggarap pasar kendaraan elektrifikasi. Bahkan mereka pantas disebut sebagai brand Eropa premium yang punya paling banyak lini mobil listrik yang ditawarkan untuk masyarakat. Sampai-sampai mereka punya ini, SUV 7-seater bernama EQB. Lantas, seberapa menarik mobil ini dan apakah layak dibeli untuk mengejar akomodasi? Mercedes-Benz sempat jumawa karena pernah jadi satu-satunya pabrikan yang menjual mobil listrik 7-seater di Indonesia. Status itu bahkan membuat EQB ini jadi salah satu lini mobil listrik terlaris mereka. Namun kini kondisinya berubah. Udah nggak cuma Mercy yang jual mobil listrik 7-seater. Ada BYD dan Kia yang ikut meramaikan pertarungan. Tentu kondisi itu bikin Mercy perlu lebih berhati-hati dalam berstrategi, khususnya ketika meracik harga jual mobilnya. Memang saat ini di Indonesia pilihan mobil listrik 7-seater itu nggak begitu banyak. At least nggak begitu banyak yang premium lah. Tapi saat ini kehadiran Mercedes-Benz EQB jadi terancam. Karena tiba-tiba di Gias kemarin Kia meluncurkan Kia EV9 Earth. Itu mobil yang bongsor, bisa menampung 7 orang penumpang dan hadir dengan harga yang lebih terjangkau. Ngomong soal harga, ini dulu deh, Mercedes-Benz EQB ini dijual dengan harga 1.655 juta. Sedangkan rivalnya, Kia EV9 Earth dijual dengan harga 100 juta lebih murah, yaitu 1.555 juta. Tentu kehadiran mobil itu membuat EQB jadi nggak bisa nyantai nih. Dulu sempat menjadi satu-satunya, sekarang jadi pelan-pelan diserang kompetitornya. Terlalu dini memang ngejudge mobil ini menang premium doang. Coba kita bahas dan nilai dulu. Pertama dari desainnya yang khas Mercedes-Benz GLB. Garis desainnya mirip dan beberapa ciri khas GLB pun dibawa ke EQB ini. Maklum, karena kedua mobil ini berbagi basis ya. Makanya secara dimensi, GLB dan EQB terasa mirip-mirip. Bahkan ukuran rodanya pun sama-sama pakai ring 18 dan model peleknya sama-sama 5-spoke. Sejak awal sih saya sebenarnya nggak gitu ngefans dengan model dari GLB, apalagi dari potongan tengah ke belakangnya sini. Yang menurut saya agak-agak unik nih dan nggak sesuai dengan selera saya. Untungnya di EQB ini hadir dengan grill yang depan lebih cakep, model lampu utamanya juga cakep, model lampu belakangnya juga kelihatan lebih asik lah untuk dipakai sama kita-kita yang anak muda atau yang baru merintis sekeluarga. Jadi modelnya nggak kelihatan tua banget ya. Dan setidaknya EQB ini ya dari desain sih hanya model-model lampu-lampuan yang bisa sesuai dengan selera saya. Apalagi tiba-tiba banyak krom-kromannya. Kalau untuk urusan desain sih selera banget ya, tapi menurut kalian gimana? Highlight dari mobil ini tentu di bagian dalamnya yang akomodatif. Nih lihat, bagasinya ini gede kalau lagi dalam kondisi yang terlipat. Tapi ketika jok baris ketiganya diangkat, tentu memangkas ruang bagasinya. Nah, duduk di bangku baris ketiganya ini ternyata ya cukup oke lah kalau terpaksa. Bagi saya setidaknya yang punya tinggi 170 cm, ini ruang kaki dan ruang kepala mentok. Ini dengan catatan jok baris kedua di set di tengah ya, nggak terlalu mundur atau maju. Kalau di set paling maju sih ya oke. Duduk di baris kedua ini memang jauh lebih menyenangkan dibanding duduk di belakangnya. Apalagi di sini fasilitasnya lengkap. AC bisa diatur arah semburannya. Di sini juga ada USB port sampai tempat penyimpanan. Ada armrest juga teman-teman dengan cup holdernya. Jadi nggak kayak di belakang yang minim fasilitas. Belum lagi di tengah sini juga terasa lega teman-teman. At least kalau joknya kita atur di paling belakang. Kalau joknya agak ke tengah dikit, ya menyesuaikan lah ya. Tapi kenyamanan di ruang tengah ini ngebuat rasanya baris kedua ini memang lebih layak dihuni sama orang yang kastanya menengah ke atas di keluarga. Kalau di depan sini jelas ini adalah posisi idaman. At least bagi saya sih teman-teman yang suka nyetir.
Karena ini posisi yang menyenangkan untuk dilihatnya dan dirasakannya. Kalau kita lihat dari lihatnya dulu ya, ini tuh penampakan depan sini kelihatan mewah banget, premium dan khas. Ini dashboardnya Mercedes-Benz kekinian lah untuk di kelas entry levelnya. Ada ambient lighting, terus juga penggunaan materialnya terasa pas gitu, matching sebagai mobil yang premium. Tapi sayangnya di tengah sini kita disambut dengan layar infotainment sampai panel cluster yang menyatu ini. Tapi di tengah gempuran tren head unit yang besar-besar, mobil ini masih menggunakan head unit yang kecil. Apalagi kalau kita lagi pakai ini nih, kita lagi pakai Apple CarPlay-nya tuh, kelihatan layarnya kepotong gitu. Sayang banget banyak ruang kosong di samping kiri kanannya. Yang sebenarnya ya harusnya bisa dibuat lebih besar lagi gitu ya untuk ngelihat buatnya lebih atraktif. Anyway, di tengah-tengah sini memang oke lah sebagai entry level dari Mercy. Tapi harusnya Mercy bisa bermain lebih asik lagi dengan menghadirkan layar tengah ini yang besar layaknya EQE SUV, notabene kakaknya. Menyetir EQB ini terasa mirip-mirip dengan GLB. Ya maklum, karena kedua mobil ini berbagi platform. Handlingnya terasa sama, suspensinya pun demikian. Menyetir mobil itu terasa mudah, nggak trying to be sporty atau trying to be mobil yang empuk banget. Mobil ini ya disetirnya ada kesan premiumnya dari segi bantingannya, khasnya mobil Eropa gitu ya. Dan juga berkesan teman-teman, karena suspensinya terasa meyakinkan dan handlingnya pun terasa bikin kita percaya diri. Terus juga mobil ini secara ergonomis gampang banget mencari posisi ternyaman kita. Untuk mengatur joknya bisa lewat elektris, tapi mengatur setirnya masih manual teman-teman. Dan saya sih suka posisi berkendara yang agak tinggi dan menyetir mobil ini terasa bikin sensasi yang asik gitu. Terus juga mobil ini hadir dengan visibilitas yang baik teman-teman. Ke depan, ke samping, ke belakang nggak ada masalah. Apalagi karena banyak sensor yang menjaga kita. Ada juga kamera around view monitor sampai ada ADAS-nya nih. Jadi bikin kita lebih terjaga lagi. Tapi lama-lama nyetir mobil ini kok terasa agak keras nih joknya. Iya, bicara soal bantingannya, EQB ini cenderung diset moderat oleh Mercy. Bantingannya terasa nggak empuk dan nggak terlalu kaku. Ya karakter kayak gitu harus dipilih Mercy karena mobil ini diplot untuk siap bawa banyak penumpang atau bawa banyak barang. Jadi kalau lagi pakai sendirian atau sama pasangan berdua doang, bantingan mobil ini sesekali ketika menghajar jalan kurang rata, terasa kurang nyamannya. Tapi asiknya, center of gravity mobil ini diplot rendah dan di bawah. Bikin mobil ini jadi mantap diajak bermanuver. Rasa limbungnya nggak berlebihan sebagai SUV yang tinggi. Dan didukung juga sama setir yang terasa berbobot. Embel-embel 250 Progressive Line di namanya sebenarnya mengartikan bahwa mobil ini tuh hadir dengan spesifikasi yang paling basic, yang paling dasar. Karena kalau kita lihat di pasar global, sebenarnya EQB juga hadir dalam EQB 300, EQB 350, sampai ada yang pakai varian 4MATIC atau all-wheel drive. Sementara di Indonesia saat ini kita baru bisa merasakan EQB 250 ini yang notabene pakai motor listrik tunggal, disimpan di roda depan, dan tenaga sampai torsinya tergolong nggak begitu kompetitif dibandingkan kompetitornya. Ya sebenarnya spesifikasi segitu tuh tergolong cukup lah untuk dipakai di rute harian di perkotaan. Apalagi kalau ngeplot mobil ini sebagai mobil keluarga gitu ya. Iya lebih dari cukup lah dipakai stop and go. Tapi begitu mobil ini kita bawa road trip misalnya di tol Trans Jawa yang panjang gitu ya, baru kerasa gregetnya nih. Karena mobil ini dihadirkan dengan tenaga yang nggak begitu dikdaya. Apalagi karena ada pembatasan top speed, bikin kita gregetan nih ketika nyetir mobil ini. Secara spesifikasi dan performa motor listriknya sih, EQB ini tergolong kalah dengan Kia EV9 yang Earth. Memang secara torsi EQB ini lebih kuat, tapi ya ditarikan tengah ke atas, tepatnya kalau mobil ini dibawa ngebut di jalur luas hambatan, baru terasa punya keterbatasan. Pun untuk baterainya, Mercedes-Benz memasangkan baterai berkapasitas 66,5 kWh ke EQB ini. Baterai ini diklaim bisa menempuh jarak 448 km dalam satu kali pengecasan penuh.
Nah, di sisi lain, Kia EV9 Earth hadir dengan baterai yang lebih besar, tapi klaim jarak tempuhnya lebih kecil nih. Oh iya, mungkin racikan dapur pacu Mercedes-Benz memang sengaja membuat EQB ini lebih diplot untuk perkotaan, karena tenaganya disunat ditarikan tengah ke atas, dan difokuskan ke torsi yang besar, membuat mobil ini lebih optimal untuk stop and go atau dipakai harian. Bicara soal efisiensinya sih, sebenarnya Mercedes-Benz EQB ini nggak terlalu istimewa. Mungkin karena bobotnya yang berat dan bodinya yang bongsor. Belum lagi kan karena platformnya masih modular nih, alias nggak dikhususkan untuk mobil listrik. Oh iya, untuk fitur berkendaranya juga tergolong lengkap teman-teman. Di sini ada dynamic select yang bisa kita atur untuk mengganti mode berkendaranya, dari mulai individual, sport, comfort, sampai eco. Terus juga di sini ada pedal shift teman-teman di setirnya, yang bukan peruntukannya untuk mengganti transmisi, melainkan untuk mengatur regenerative braking-nya. Ya, catatan kami, kalau kalian baru menggunakan Mercedes-Benz EQ Series atau mobil listriknya Mercedes-Benz, lebih baik memilih untuk mengganti langsung transmisinya atau regenerative braking-nya ke D+. Karena dengan mode D+ ini, feel berkendara mobil ini jadi lebih terasa natural, layaknya menyetir mobil bensin atau internal combustion. Kalau kita pakai yang D atau bahkan yang D-, mobil itu terasa agak-agak jerky gitu, terasa agak-agak canggung nyetirnya karena ya sistem pengeremannya agak nggak nyantai nih. Tapi sebenarnya nggak bisa sampai one pedal driving banget. Jadi sebenarnya ya ngapain pakai yang D-. Lebih baik kita mengatur sendiri pengeremannya agar berkendaranya bisa lebih smooth, lebih halus. Sebagai merek Jerman yang terkenal inovatif, tentu Mercedes-Benz punya tanggung jawab untuk menghadirkan fitur canggih ke mobilnya, termasuk EQB ini. Tapi karena model EQB yang dijual saat ini sebenarnya nggak baru-baru banget, jadi jangan berekspektasi tinggi deh. Nih lihat, head unitnya aja dikasih yang kecil. Belum kayak kakaknya EQE SUV yang atraktif banget. Fitur hiburannya sih rasanya sudah lebih dari cukup di Mercy EQB ini. Apalagi yang paling kami suka, seluruh pengaturannya masih bisa dikontrol lewat tombol fisik atau touchpad ini. Lalu untuk fitur keselamatannya dan fitur ADAS-nya, mobil ini jelas lengkap banget teman-teman. Sebagai mobil premium, cara kerjanya juga cenderung halus, nggak ngagetin. Walaupun sangat sensitif nih. Jadi beberapa kali kerap saya pilih yang paling low, paling late, atau dimatiin sekalian untuk memudahkan kita ketika berkendara di jalan-jalan yang sempit. Terus juga mobil ini dihadirkan dengan berbagai fitur canggih layaknya Mercy kekinian, kayak fitur pencari parkir otomatis yang tadi saya ceritain, dynamic select untuk mode berkendaranya. Dan juga segala fitur itu bisa diatur dengan mudah lewat banyak tombol-tombol di sini. Cuman sayangnya dari segudang fitur di mobil ini ada satu fitur yang menurut saya agak bikin gregetan, yaitu fitur pengecasannya yang kurang cepat. Mobil ini bisa dicas dengan mekanisme sistem pengecasan yang DC charging. Tapi sayang, rate maksimalnya hanya 100 kW. Yang notabene sekarang udah banyak banget casan ultra fast charging 200 kW atau bahkan 350 kW yang nggak bisa dinikmati sama mobil ini. Jadinya bikin kita agak gregetan kalau pakai road trip keluar kota yang butuh casan di SPKLU dengan jarak istirahat yang cepat. Sayang ya. Setelah kami tes lengkap dan dipakai sehari-hari dalam jangka yang cukup panjang, kami jadi sadar kalau Mercedes-Benz ini perlu lebih bermain apik dalam menawarkan EQB ke pasaran. Karena mobil ini nggak lagi jadi SUV 7-seater yang bermain sendirian. Ada Kia EV9 Earth yang secara desain, teknologi, sampai spesifikasi bisa banget mengimbangi. Bahkan kalau masih bermain dengan harga atau spek yang nggak kompetitif, bukan nggak mungkin Mercedes-Benz EQB ini dianggap menang premium doang. Padahal jauh di balik itu, mobil ini juga menghadirkan kenyamanan dan teknologi yang sebenarnya menarik untuk penggunaan harian bareng keluarga.
Tapi tetap aja, sebagai SUV 7-seater bermerek Mercedes-Benz, jelas EQB ini layak sekali dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian udah punya Mercedes-Benz sebelumnya dan pengen beralih dari mobil bensin menjadi mobil listrik untuk mobil keluarga kalian. Jelas mobil ini menarik, tapi dengan harga yang 1,65 miliar, menurut kalian gimana? Kira-kira apakah mobil ini layak dipertimbangkan? Atau menurut kalian lebih baik kompetitornya? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik, dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja, saya pamit. Stay safe dan bye-bye.